Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuners, ketemu lagi di acara Bincang Tribun. Kali ini luar biasa spesial nih. Saat ini saya sedang berada di rumah dinas Bupati Lebong yang terhormat Bapak Kopli Ansori. Dan makin spesial, Pak Bupati ini langsung didampingi oleh jajarannya untuk berbincang bersama kita di acara Bincang Tribun kali ini. Kabupaten Lebong, sebuah kabupaten yang kalau ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 3 jam dari kota Bengkulu. Saat masuk kabupaten ini kita akan disambut dengan panorama alam yang betul-betul indah. Saat ini Kabupaten Lebong dipimpin oleh seorang sosok muda, energik, Bapak Bupati Kopli Ansori. Terima kasih. Panjang sekali pembukaan saya ini ya. Pak Bupati, Bapak-bapak sekalian, apa kabarnya Pak? Sehat. Saya dengar tadi ini baru habis sidak ya Pak ya? Enggak juga. Rutinitas. Rutinitas ya. Hari Senin, Pak Bupati di tengah kesibukannya bersedia untuk menemani, untuk bersama kita dalam acara Bincang Tribun. Pak Bupati, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali Pak ya? Sehat sekali. Sehat sekali. Luar biasa ini Pak ya. Sehat Segar. selalu. Sehat selalu. Kalau sehat sekali, repot gitu. Nanti banyak sakitnya. Sehat selalu ya Sehat Pak ya, sehat selalu. Pak Kopli Ansori ini seperti kita tahu nih terkenal sangat energik nih. Jadi pagi-pagi dia nggak mau tadi menyebutnya, beliau bilang sidak bukan, tapi merupakan rutinitas ya Pak ya. Apalagi saat ini memang roda pemerintahan harus sudah berjalan maksimal karena masa pandemi sudah berlalu. Iya. Pak Bupati, kita ini mau bicara tentang potensi dari Kabupaten Lebong sendiri Pak Bupati. Tapi ini ada hal yang menarik Pak Bupati. Pak Bupati adalah bagian termasuk para kepala daerah ini yang paling berat ini Pak Bupati. Jadi menjabat saat masa pandemi, betul toh? Ya, 2021 Pak Bupati ya? Iya benar. 2021. Jadi banyak nih para kepala daerah, apalagi yang masih periode pertama ini sedikit mengeluhkan, waduh kami ini dilantik di masa pandemi, ruang gerak sudah sangat sempit seperti itu, banyak keterbatasan saat itu. Nah sekarang pandemi sudah selesai Pak Bupati. Sebutlah, katakanlah saat ini adalah endemi. Endemi. Ya. Endemi Pak Bupati. Apa nih yang sedang Pak Bupati siapkan untuk agar Kabupaten Lebong ini bisa bangkit kembali Pak Bupati? Iya, terus terang, kalau kita berbicara kami dilantik di masa pandemi COVID ya. Betul, tepat sekali Pak. Sudah jelas kalau kita mengacu kepada kondisi, memang kita dalam kondisi tidak baik. Namun untuk Kabupaten Lebong ini yang berbeda. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah, dampak daripada pandemi COVID, Kabupaten Lebong tidak begitu ristan terasa. Karena kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi itu ke arah yang positif. Oh begitu Pak. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Nah, makanya kami pada saat selesainya dilantik, kami terfokus. Arah kebijakan program kami, memang kami membuat suatu kebijakan pertahanan ekonomi. Pertahanan ekonomi. Pada saat dilantik pertama itu ya Pak? Iya, jadi kami terfokus pembenahan di internal, nah, terus program-program yang kami susun itu yang sifatnya menyentuh langsung ke masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak begitu terasa dampak daripada pandemi COVID ataupun tidak begitu terasa di masa pandemi COVID saat itu ya. Saat itu. Nah, jadi kami Kabupaten Lebong termasuk pertumbuhan indeks ekonomi kami sangat-sangat positif. Mengarah ya ke positif. Sementara kita melihat di sisi indikator yang lain pertumbuhan ekonomi malah minus. Provinsi pun ikut menurun kan itu. Ya. Nah, Kabupaten Lebong tidak. Pertumbuhan ekonominya kalau memang terprogres dengan meningkat tidak, namun kami meningkat berjalan. Maksudnya tidak, trennya tidak negatif. Nah, trennya tidak negatif. Iya. Nah,
Nah ini upaya yang seperti ini, saya melakukan penguatan di dinas itu supaya terfokus program-program itu yang sifatnya menyentuh langsung masyarakat. Itu yang Misalnya, menjadi contoh, misal pembinaan pelaku usaha. Nah, terus kita program di sektor pertanian. Kita melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lebong. Nah, ini yang kita coba kembangkan. Dan sampai hari ini kita terfokus sekarang ini bagaimana menumbuhkan ekonomi ini dengan cara bagaimana bisa mendatangkan pelaku usaha, mendatangkan pihak relasi ke Kabupaten Lebong. Ada beberapa event sehingga ekonomi kita pulih. Nah, apalagi sekarang di era endemi. Kita menyesuaikan. Nah, kami membuat suatu program jangan terfokus pada fisik melulu. Nah, banyak program yang sifatnya untuk memulihkan ekonomi kita. Nah, ini yang kita terfokus hari ini sehingga ada beberapa event hal-hal lain itu bisa masuk ke Lebong. Nah, jadi ekonomi kita bisa tumbuh. Ini yang kita terfokus hari ini. Saya menekankan selalu ke dinas supaya mereka jangan mulu-mulu program itu fisik. Nah, jadi jangan fisik ya? Ya. Biasanya rata-rata terjebak situ ya Pak ya? Karena daerah itu kalau dia terjebak pada kondisi hanya fisik, tidak melakukan penguatan internal, SDM, inovasi-inovasi yang sifatnya program langsung bersentuh dengan masyarakat, maka dia akan lemah. Pondasi nggak kuat. Nah, jadi kita termasuk bagian yang tidak terlalu terpengaruh oleh situasi pandemi COVID. Ini yang insya Allah di tahun 2023 kita sudah terfokus. Nah, tinggal menjalankan program yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat dan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Lebong. Apa saja Pak potensi yang ada di Kabupaten Lebong ini? Banyak sekali potensi yang belum terekspos dengan maksimal untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Salah satunya potensi pertanian. Potensi pertanian kita memiliki hamparan produktif itu lebih kurang 10.000 ya, 10.000 hektar. Ya. Nah, sampai hari ini itu masyarakat masih polanya 1 kali tanam dalam 1 tahun. Padi ini ya Pak ya. Padi. Nah, kita coba memaksimalkan itu. Nah, ini yang sehingga kalau sukses ini sudah jelas pertumbuhan ekonomi kita berdampak. Kenapa? 10.000 hektar itu perputaran ekonomi kita itu bisa mencapai 200-an miliar. Nah, kalau bisa dimaksimalkan menjadi 2 kali, ini berarti 400 miliar. Sudah jelas pertumbuhan ekonomi kita. Ini salah satu. Sudah itu pelaku usaha. Pelaku usaha sekarang kita lagi giat pendataan saya minta. Nah, insya Allah ini sudah pembinaan kita di tahun 2023. Jadi membuka lapangan usaha, membentuk UMKM yang mandiri. Nah, ini yang saya coba programkan. Nah, saya minta inovasi-inovasi dinas itu polanya mengikuti era digitalisasi sekarang ini. Jadi masyarakat itu tidak ketinggalan dan ekonominya selalu bergerak. Apabila ekonomi ini bergerak, maka angka positif kenaikan pertumbuhan ekonomi kita sangat relatif bagus. Ini yang kita coba konsepkan lagi. Tentang pertanian tadi Pak, tentang sawah tadi itu. Ini kan memang rata-rata mata pencarian dari masyarakat di Kabupaten Lebong adalah petani ya Pak. Petani. Nah, memang saat ini memang baru 1 kali panen ya Pak ya? Ya. Sementara ini kan kita masih tahun 2021 itu ada lebih kurang 50 hektar kita jadikan build projectnya bahwa Kabupaten Lebong potensinya mampu bisa ya. Alhamdulillah berhasil. Di tahun 2022 ini sudah naik meningkat ke 300 sekian hektar. Alhamdulillah 80% berhasil. Dan insya Allah di tahun 2023 itu mencapai 3.000-an hektar kita plot. Artinya 2023 3.000 hektar 3.000 menargetkan. Iya, target. Apa tantangannya sebenarnya di mana Pak untuk mendorong panen 2 kali IP? Ya, sementara daerah lain kan rata-rata ada yang mengejar ke sampai 3 kali ya di sela 300 IP 300 ya seperti itu. Tantangannya di mana Pak Bupati? Sebenarnya masyarakat Lebong itu terbawa arus lama, mitos, ketakutan
ketakutan masyarakat memaksimalkan itu karena hambatannya ada hama. Oh iya. Nah, jadi konsep kita hari ini supaya ini tidak menjadi momok, yang diperlu penguatan pendampingan. Makanya saya kerahkan semua dinas pertanian, PPL, itu kita melakukan pendampingan. Dan saya setiap hari itu turun. Penguatan. Alhamdulillah kemarin di beberapa titik kita lakukan penguatan, nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya Pak? Ya, tinggal keyakinan masyarakat ketika momok yang menjadi ketakutan masyarakat tadi, ketika kita dampingi mereka semangat. Semangat ya Pak ya? Iya. Jadi memang tantangannya lebih ke mindset ya Pak ya? Iya, mindset. Tapi itu biasanya itu kan tantangan itu memang kearifan lokal tuh memang seperti itu ya Pak ya? Kan seperti itu. Jadi luar biasa juga ya peningkatannya Pak ya? Dari pilot project, kalau saya tidak salah tadi 10 hektar ya? Iya. Lantas ke 300, 50 hektar. 50 hektar ke 300. 300. Insya Allah di tahun 2023 ini bisa mencapai 3.000. Nah, mungkin lebih nanti masyarakat akan ikut serta juga. Oke. Tadi terus kedua tentang usaha ya Pak ya, usaha masyarakat. Terus apa lagi Pak potensi-potensi? Nah, makanya kita sekarang lagi pemetaan potensi, membuat suatu kelompok dan binaan. Nah, seperti potensi kita Kabupaten Lebong, kita tahu sendiri, Kabupaten Lebong ini dari zaman Belanda kolonial dulu, memiliki potensi emas dan perak. Berarti kan. Oh, perak juga ya Pak? Oh iya, nah makanya kita coba pendataan pelaku usaha pengrajin perak. Selama ini kita hanya menjual perak itu mentah. Sifatnya. Oh begitu. Nah, jadi kita coba melakukan pemetaan, pembinaan ini pelaku usaha pengrajin perak. Dan juga ada potensi yang untuk batu granit. Ini juga kita lagi pemetaan. Saya minta Perindakop ini terfokus. Jadi kita punya program nanti yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam hal pembinaan-pembinaan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, di sisi lain juga kita pengembangan di sektor wisata. Wisata. Nah, wisata Kabupaten Lebong ini potensi yang memang berbeda dengan daerah-daerah lain seperti Arung Jeram. Arung Jeram yang tidak dimiliki kabupaten lain di Provinsi Bengkulu ya. Nah, sudah itu ada para layang. Para layang kita ini kalau dinilai kalau ini bisa progresnya berjalan dengan baik, insya Allah tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Karena para layang ini terbangnya nanti itu di tengah-tengah wilayah perkantoran pemerintah daerah. Nah, kalau mendaratnya apa terbangnya Bapak? Terbangnya. Jadi di atas lingkup pemerintahan. Begitu. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau Bogor itu di tengah hutan, di desa. Nah, kalau Lebong keunikannya nanti seperti itu. Jadi dari para pengunjung, para layang ini melihat ini wilayah-wilayah, malahan terbangnya nanti bisa di atas kantor bupati. Betul. Nah, itu. Konsepnya memang seperti itu kita bangun. Jadi wisata tadi itu ya. Wisata. Nah, jadi kayak Arung Jeram, kita Arung Jeram terbaik se-Sumatera. Betul. Nah, ini di sisi lain ada desa wisata, ada danau Picung, danau Tes, itu yang sudah kita pelihara selama ini. Dan tinggal kita membangun inovasi-inovasi baru sehingga minat pengunjung wisata itu lebih tinggi ke Kabupaten Lebong dibanding dengan daerah-daerah ini yang coba kita konsep. Iya. Challenge-nya memang jarak ya Pak ya, dari Kota Bengkulu ke Lebong. Jalannya ini tadi kalau kami tempuh, kami kebetulan lewat Bengkulu Utara ya. Waktu masuk Lebong jalannya mulus, tapi sebelumnya ini agak sebelum masuk Kabupaten Lebong memang agak lupa jelek lah Pak ya pokoknya jalannya seperti itu. Nah, itu kan tantangan bagaimana mensinergikannya itu kan. Iya Pak Obli, bagaimana itu Pak? Ya, memang untuk semua leading sektor program, baik pemulihan ekonomi di era endemi, ya, kuncinya dari infrastruktur juga. Iya betul. Baik pertanian maupun wisata. Nah, kuncinya dari infrastruktur. Nah, alhamdulillah kalau Kabupaten Lebong, memang kalau kita mau mengunjungi Lebong ini, kondisi infrastruktur jalan, akses, alhamdulillah sudah 90-80% sudah memadai sekali. Ya, namun ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, akses menuju Lebong ya.
kita melakukan penguatan koordinasi. Saya beberapa waktu lalu saya sudah pernah WA langsung dengan Pak Gubernur. Ya langsung Pak Gubernur. Ya, ini bentuk penguatan koordinasi. Nah, masih ingat saya. Nah, izin Pak Gubernur, saya bilang kan, kondisi kami jalan. Ya. Oh begitu. Oh titik-titik, Bapak kirim titik-titik yang anu ya? Ya, jadi dari titik-titik yang menjadi tanggung jawab kita langsung, saya langsung. Betul, nah, ini penguatan-penguatan seperti ini, insya Allah Pak Gubernur juga pasti memperhatikan. Dia menjawab, habis Lebaran kita segera perbaikan. Lebaran tahun ini? Ya, kemarin. Ya, kemarin. Alhamdulillah kan di daerah Rimau Pengadang itu yang menjadi tanggung jawab daripada Pak Gubernur. Pak Gubernur alhamdulillah respon positif juga. Ya. Nah, tinggal ada beberapa titik yang menjadi kendala besar kita adalah akses menuju Kabupaten Lebong ini seperti di Bengkulu Utara. Iya, itu. Nah, itu tinggal ya kita kan otonomi daerah ya. Nggak bisa ya, Pak. Nggak bisa juga. Minta tolong saja lah gitu. Tapi tetap kita melakukan penguatan koordinasi. Saya secara pribadi atas nama pemerintah juga itu kalau berkoordinasi ini saya tidak hanya semata-mata saya minta dinas. Saya minta dinas itu berkomunikasi dengan dinas misalnya PU, PU Kabupaten harus berkoordinasi kuat dengan PU Provinsi. Saya sebagai kepala daerah tetap melakukan penguatan koordinasi. Itulah salah satu contoh. Kita koordinasi ini perlu, sangat perlu dan perlu diperkuatkan lagi karena provinsi itu wilayahnya ya seprovinsi kan. Betul. Nah, yang menjadi tanggung jawab dia. Nah, saya tidak berhenti-hentinya mengingatkan, menagih dengan Pak Gubernur untuk pembenahan. Mudah-mudahan Pak Gubernur terfokus juga di infrastruktur. Karena kalau jalannya mulus 3 jam mungkin tembus ya Pak. Kalau kita lewat Bengkulu Utara, sebenarnya kalau jalannya mulus, lebar, kayak nggak jauh lah, kayak di Lebong inilah, kira-kira gitu. 2,5 jam tembus. 2,5 jam ya Pak ya. 2,5 jam ya. Ya. Coba nanti kita melakukan penguatan di kabupaten. Betul. Ya. Yang domain kita ya. Ya. Tetap penguatan koordinasi dengan pihak provinsi dan kementerian itu lebih diperkuatkan juga. Karena akses itu penentu. Nah, kita untuk dalam pemulihan ekonomi kita. Ntar lagi kita akan launching pasar kita, pasar tradisional modern yang sebentar lagi rampung dan mudah-mudahan di Januari masyarakat udah bisa aktivitas. Nah, dan kita penguatan ekonomi kita di sektor ke masyarakat langsung. Ini yang program-program harus benar-benar terfokus kita. Apa saja Pak misalnya penguatannya itu? Penguatan seperti penguatan kelompok-kelompok usaha. Kelompok usaha. Ya, sesuai dengan potensi yang ada. Ada rumah produksi jeruk gerga yang itu merupakan simbol Kabupaten Lebong juga, jeruk gerga. Ada pengrajin kopi. Itu kan potensi-potensi ada. Gula semut. Nah, ya, ada kopi Lebong, ada gula semut. Jadi ini kolaborasi seperti ini. Nah, ada potensi-potensi lain yang seperti yang belum masih tahapan pendataan kita, yaitu tadi perak dan batu granit. Batu granit tadi ya Pak? Yang nanti akan kita coba kembangkan di Kabupaten Lebong juga. Sehingga ekonomi ini bisa tumbuh dengan baik dan mudah-mudahan ke depannya saya minta Lebong ini tidak bergantung sepenuhnya lagi dengan dana transfer pusat. Kita mininya DKI. Itu cita-cita. Kita ingin jadi mininya DKI. Iya. Nah, jadi DKI itu saya terinspirasi, ternyata mereka tidak mulu pada program fisik. Iya, betul. Kita tidak melihat lagi bangun jalan, bicarakan buat bangun gedung. Daerah maju itu tidak hanya penguatan program yang sifatnya langsung dan penguatan mutu SDM-nya itu sendiri di daerah. Itu adalah prospek ke depannya sehingga daerah kita menjadi daerah kuat. Daerah penghasil. Nah, sesuai dengan potensi. Dan nilai-nilai seperti ini ya butuh konsep-konsep yang matang. Itu tantangan Pak, karena biasanya masyarakat ataupun kadang orang luar itu melihatnya dari hal lain sifatnya fisik. Jadi kemajuan sebuah daerah itu dilihat cuman fisiknya saja, simbol-simbolnya saja yang dibangun seperti itu. Sementara kadang tidak selesai di level masyarakat tadi itu ya Pak. Iya. Jadi Bapak lebih pengen yang seperti itu? Ya, saya lebih kepengen program itu sifatnya langsung menyentuh ke masyarakat. Karena gini, gambaran
Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat. Oke. ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, mereka konsepnya adalah penguatan SDM, pemahaman SDM, konsep program yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, daerah maju seperti ini harus kita contohkan, harus kita implementasikan ke daerah kita juga. Nggak ada daerah yang muluk-muluk fisik itu maju, nggak ada. Tapi kalau pembangunan program itu dalam bentuk penguatan SDM, kemampuan SDM, dan mengikuti inovasi-inovasi sesuai dengan era digitalisasi sekarang ini, saya yakin Lebong bisa sukses. Akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Contohnya yang saya sampaikan tadi, tahun-tahun sebelumnya saya terfokus pada program sifatnya bersentuhan dengan masyarakat. Makanya saya tidak lepas dari kementerian itu, program-program apa, pemulihan ekonomi ini saya kejar. Kenapa? Saya tidak muluk-muluk ke fisik saja. Karena fisik itu hanya selesai bangun, besok rusak. Iya, kayak gitu. Tapi SDM, kalau sudah dibangun, dia akan ngembang dengan sendirinya. Nah, dari sisi itu kita melakukan penguatan juga di sisi sistem perizinan, supaya menjadi income kita, kan. Makanya Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu ini insya Allah tak lagi akan launching mall pelayanan publik kita. Ada Insya Allah. tahun ini Bapak? Tahun ini insya Allah. Kita launching mall pelayanan publik. Baik. Itu konsepnya harus ya dasar, tengah, hilir. Itu harus kita persiapkan semua. Nah, tapi kalau fisik itu hanya pegang pala selesai kan. Ya. Tapi kalau program yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat, hulu hilirnya harus dikuasai dulu. Nggak bisa kita. Nah, makanya konsep seperti ini yang coba kita bangun di Kabupaten Lebong. Penguatan pelaku usaha. Kita juga sendiri membuat induk juga. Namanya ada, misalnya kayak kita sudah membuat perum perberasan. Induk ini Peranda perberasan. BUMD lah, iya, jenis Pak. BUMD. Nah, ini yang kita coba konsepnya juga. Perberasan itu, Pak? Ya, perberasan. Jadi nanti kita untuk pengembangan, penguatan, pemahaman, ini memang perlu pendekatan dan memberi contoh. Pemerintah ini memberi contoh dulu kepada masyarakat. Jadi masyarakat nanti bisa kita ajak merangkul. Contohnya misalnya, di sektor usaha, UMKM. Nah, kalau perberasan kita nih maju, mereka pasti ingin mencontohkan. Nah, ini yang contoh, hal-hal yang coba kita ajak merangkul semua masyarakat, biar program kita bisa berjalan. Dan saya minta seluruh dinas itu jangan terfokus pada fisik-fisik saja. Program penguatan mutu SDM itu yang lebih diprioritaskan. Baik. Luar biasa. Pak Bupati energik sekali dia menyampaikan. Jadi nggak ada alasan lagi ya Pak, pandemi sudah berakhir. Sudah berakhir. Jadi nggak ada alasan lagi ya masih susah seperti itu dah. Jadi bagaimana cari jalan keluar tadi itu. Ya benar. Walaupun transfer pusat sekarang kan makin lama makin menurun. Makin menurun ya Pak ya. Tapi kita Kabupaten Lebong dengan kondisi ini jangan terlalu terpaku dan merasa berat. Kita bawa dengan enjoy, santai, kompak. Yang penting kebersamaan kita itu adalah penguatan ekonomi yang paling utama. Makanya rutinitas saya pagi saya ke dinas. Saya nggak ada sidak. Itu bukan sidak namanya. Bukan, jadi ke dinas saya tuh main gitu ya Pak? Melakukan penguatan. Oh gitu. Ngobrol dengan kepala dinasnya, ngobrol dengan para kabit, para PTK. Jadi kita bawa. Itu setiap hari sama-sama Bapak lakukan? Setiap hari saya jam kerja. Ngobrol, ngopi-ngopi dengan kepala dinasnya. Betul. Nah, jadi penguatan-penguatan seperti ini itu juga sangat diperlukan. Kenapa? Semangat menjalankan program ini ada di dinas. Bupatinya hanya mengarahkan, berharap kemampuan mereka dalam mengelola, dalam menyusun progres-progres kerja. Nah, kalau kita kasih semangat, pagi-pagi kita ngopi di dinas. Jadi dia memberi arahan itu, pegawai saya itu semangat tinggi sekali. Dulu kalau kita datang masih ada 2-3. Contohnya tadi saya main di dinas pendidikan. Saya lihat, saya nggak ngabsen, udah lumayan kehadiran, udah mulai bekerja. Udah tuh mampir lagi saya di BPBD, ya, penanggulangan bencana, bagaimana progresnya. Saya lihat anak-anak saya semangat kerjanya. Terakhir
Dulu kalau PU itu biasanya jam 9 itu nggak ada. Ya, Kenapa, Pak? masih kosong. Masih kosong. Sekarang saya datang tadi semua sudah ada. Ada 5 bidang hadir semua. Astagfirullah. Kayak gini kan semangat kan. Iya, betul. Jadi inspirasi kita itu timbul. Kan itu. Maunya seperti ini. Oh, bagus juga Pak. Nah, jadi saya terbuka orangnya. Jadi tidak muluk-muluk saya kepingin seperti ini harus jadi, enggak juga. Boleh dikonsep. Kalau enggak bagus, ya jangan. Jadi apalagi ya sekarang udah dekat-dekat kita menyusun untuk program 2023 kan. Kita lagi pembahasan ya di November ini mungkin segera kita pengesahan anggaran kita kan. Jadi ini yang coba kita lakukan penyentuhan ini supaya mereka bisa terfokus kerja. Baik. Ini harapan penguatan yang kita lakukan. Jadi di 2023 ini harapannya lebih bagus lah ya Pak. Lebih ya. bagus. Tadi yang saya catat tentang pertanian tadi ya Pak, Ya, benar. agar mudah-mudahan ya 1/3 dari 10.000 hektar potensi lahan padi tadi itu bisa 2 kali panen ya Pak ya tahun 2023 ya Pak. Ya, kita minta masyarakat itu langsung maksimal karena itu kunci ekonomi kita. Iya, Karena potensi yang ada Ya itu. ya pertanian kan, Betul, baik betul. kebun maupun persawahan. Lah kalau kita nggak manfaatkan dengan maksimal dengan kondisi ekonomi lagi sekarang daerah-daerah yang morat-marit, lah kita akan ketinggalan. Mudah-mudahan Lebong tidak. Terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Terima kasih Bapak-bapak semua. Senang sekali kami ini. Pak Bupati sudah menjelaskan dengan energik dan semangat tentang rencana-rencananya, walaupun Bupati di masa pandemi, ya Bupati di masa pandemi Pak. Iya, seperti benar. itu. Tapi dia tetap punya visi bagaimana mengembangkan Kabupaten Lebong ini agar menjadi, kalau katanya beliau tadi, mini DKI. Nggak mau lagi tergantung sama transfer dana dari pusat. Ini cita-cita kita. Cita-cita Pak itu. Bagus kalau semangatnya memang itu, itulah yang memang diharapkan kepala daerah memang masyarakat ini kita biasanya majunya seperti itu bahwa nggak berharap lagi. Istilahnya nggak ngentol sama pusat seperti itu, jadi mandiri. Terima kasih semuanya, Tribuners. Itulah tadi kita lihat di 2023 ini bagaimana percepatan yang dilakukan oleh Pak Kopli dan jajarannya. Semoga Kabupaten Lebong makin maju, ya Bapak, makin terasa nih percepatan-percepatannya yang jadi ide tadi Pak. Semoga juga ekonomi masyarakat makin membaik. Karena memang penting ekonomi masyarakat, kalau kesejahteraannya baik, otomatis ide-ide kedepannya malah tambah lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Tribuners. Saya Prawira Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.